الفاتحة بنية القبول وتامم كل سل ومأمول وصلح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى روح الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bertemu pada kesempatan kali ini, yakni dalam kajian hadis Arba'in Nawawiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, rawahul Bukhari. Hadis yang ke-20 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya daripada yang mendapati oleh manusia, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan kenabian yang terdahulu, yaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak punya rasa malu, maka perbuatlah apa yang engkau kehendaki. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Pemirsa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud. Berbeda dengan Ibnu Mas'ud. Ya, kalau Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis yang ke-20 ini Abu Mas'ud. Nama beliau, ya, Abu Mas'ud itu kunyah, ya. Kunyahnya Abu Mas'ud. Nama beliau adalah Uqbah bin Amr al-Ansari. Nah, jadi beliau ini adalah dari kalangan Ansar, artinya penduduk Madinah, bukan muhajirin, ya, karena sahabat Nabi itu ada dua golongan. Ada golongan muhajirin, yaitu orang-orang Mekkah yang ikut hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Ada penduduk asli Madinah. Nah, ini sahabat Nabi golongan Ansar. Nah, Uqbah bin Amr atau Abu Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi dari golongan Ansar. Ansar itu artinya adalah penolong, pembantu. Kenapa mereka disebut Ansar, orang Madinah? Ya, sahabat-sahabat Nabi penduduk asli kota Madinah disebut dengan Ansar li'annahum nasaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menolong
membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan menegakkan agama Islam. Al-Badri, Al-Ansari, Al-Badri. Al-Badri ini nisbatun ila Badar, nisbah kepada Badar, yaitu tempat di mana pernah terjadi peperangan. Makanya kita sebut dengan perang Badar. Kenapa? Jadi sahabat Uqbah bin Amr ini ada nisbah Al-Badri karena beliau ikut, menurut Imam Bukhari dan Muslim, beliau ikut serta dalam peperangan Badar. Makanya ada nama beliau di ujungnya disebut dengan Al-Badri. Nah, perang Badar ini adalah salah satu perang yang terbesar dalam sejarah agama Islam, karena saat itu orang yang ikut dalam peperangan Badar ini berjumlah 313 orang. Dan yang ikut serta dalam perang Badar ini mendapatkan kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar, mereka itu basyarahumul Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam bil jannah. Mereka mendapat kabar gembira, dijamin masuk surga. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar itu mendapatkan kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam perang Badar ini tidak hanya umat Islam atau Nabi dan para sahabat saat itu yang ikut berperang, bahkan waqatalat ma'ahumul malaikah, para malaikat pun juga ikut berperang saat itu. Wa dzakarul ulama, sebagian ulama menyebutkan anna du'a inda dzikrihim mustajabun, bahwasanya berdoa di ketika menyebut nama-nama ahlu Badar, sahabat-sahabat Nabi yang jumlahnya 313 disebut namanya semuanya, itu lalu kita berdoa, istilah kita namanya bertawassul, bertawassul dengan ahlu Badar yang jumlahnya 313. Nah, berdoa dengan bertawassul menyebut nama-nama ahli Badar ini mustajabun. Doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waqad juriba jalika, dan itu sudah diuji, sudah dicoba, sudah dibuktikan oleh para ulama. Bahkan sebagian para ulama juga pernah mencoba ataupun menguji nama-nama para sahabat yang ikut perang Badar ini. Nah, ketika mereka berdoa bertawassul dengan para sahabat yang ikut perang Badar ini, maka falam yamdi alayya illa ayyamun qalail hatta razaqani Allahul fatha. Tidak selang berapa hari setelah berdoa itu akan kelihatan hasil daripada doanya itu. Falam yamdi alayya illa ayyamun qalail hatta razaqani Allahul fatha. Mendapatkan futuh, mendapatkan terbuka segala macam ilmu. Fama kuntu asma'u syai'an illa hafiztuhu. Jadi berdoa dengan bertawassul melalui ahlu Badar ini, apapun yang aku dengar illa hafiztuhu, kecuali aku akan hafal. Jadi apapun yang didengar oleh para sebagian ulama ini, wala nazartu syai'an illa fahimtuhu, dan tidaklah aku memikirkan, merenungkan, memutolaahi sesuatu melainkan aku akan menjadi paham. Wala ja'altu yadayya ala ra'si maridin wa talautu asma'ahum biniyatin khalisah illa syafahullahu ta'ala wa in hadara ajaluhu khuffifa anhu. Nah, ini juga pengalaman sebagian ulama. Tidaklah aku jadikan tanganku di atas kepala orang yang lagi sakit, ada orang garing lalu kita taruh tangan kita di atas kepala orang sakit itu, wa talautu asma'ahum, dan beliau baca, beliau sebutkan nama-nama ahlu Badar yang jumlahnya 313 tadi, biniyatin khalisah, dengan niat yang murni, niat ikhlas, kecuali Allah sembuhkan. Nah, jadi ini juga bagus
Karena Ahlu Badar ini adalah semuanya adalah orang-orang yang ikhlas berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Abu Mas'ud tadi. Jadi Abu Mas'ud ini beliau diwafatkan di kota Madinah. Ya, beliau meninggal di kota Madinah. Ada yang mengatakan beliau meninggalnya di Kufah pada tahun 42 Hijriah, ya. Dan tercatat beliau ini meriwayatkan hadis sebanyak 102 hadis radhiyallahu anhu. Kemudian itu tadi sedikit sejarah ataupun biografi singkat daripada Abu Mas'ud Al-Ansari. Kemudian isi daripada hadis yang ke-20 ini adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya di antara yang didapati oleh manusia, yang sampai kepada manusia daripada ucapan kenabian yang terdahulu, ya. Nah, jadi an-nubuwatil ula, an-nubuwatus salifah, nabi-nabi yang terdahulu sebelum nabi kita. Jadi ucapan yang akan disebutkan ini itu sudah pernah diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu. Idza lam tastahi, nah, apabila engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa yang engkau mau. Nah, jadi ini hadis ini berisi, ya, tentang dorongan untuk kita punya sifat malu, ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak malu, maka perbuatlah apa yang engkau mau. Dalam memaknai hadis ini, para ulama memiliki dua pendekatan. Yang pertama, ya, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Makna yang pertama, apabila engkau tidak malu, ya, maka perbuatlah apa yang engkau inginkan. Inna hadzal amra litahdidi wat taubih. Bahwasanya perintah, ya, untuk melakukan apa yang engkau inginkan itu bukan kita disuruh untuk berbuat semaunya, tapi di sini adalah litahdid, sebagai ancaman, wat taubih, dan celaan, ya. Jadi seperti umpamanya kita punya orang tua, ayo jadikan lagi, terserah aja lagi. Nah, itu bukan berarti orang tua itu suka dengan apa yang kita lakukan, ya. Balas sebaliknya, ya, karena orang tua ini sudah keterlaluan, ya, kelakuan kita umpamanya sudah keterlaluan sehingga keluar ucapan terserah, ya. Ini sudah parah ini, ya. Tapi kalau orang tua masih memberikan nasihat, masih mengurusi, ya, nah itu masih belum terlalu parah. Tapi kalau sudah terserah lagi, nah, ini sama halnya dengan apabila engkau tidak punya rasa malu, terserah mau berlaku apa. Nah, jangan diartikan nanti, oh, kalau tidak punya rasa malu berarti bebas sudah. Nah, bukan artinya seperti itu. Jadi idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Punya guru, ya, kita punya guru, ya, terserah kamu aja lagi. Nah, artinya guru tidak lagi membimbing kita. Nah, sama halnya orang yang tidak punya malu, ya terserah, ya. Sudah lepas tangan, istilahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala lepas tangan daripada orang yang tidak punya sifat malu. Idza naza'a minkal haya wa kunta la tastahyi minallahi wa la turaqibhu fasna ma tahwahu nafsuka minar razail fa innallaha ta'ala yujazika anhu. Ya. Itu makna yang pertama adalah
sebagai makna ancaman. Bukan berarti kita dibebaskan ya, setelah tidak punya rasa malu. Makna yang kedua adalah khobar. Jadi mengabarkan bahwasanya idza lam tastahi ya, bentuknya memang amar ya. Isna ya, sana'a yasna'u ya, sun'an ya, kemudian fi'il amarnya itu isna. Perbuatlah, memang perintah ya, cuman maknanya amar. Maknanya khobar, mengabarkan. Artinya apabila orang sudah tidak punya rasa malu, maka orang itu akan berbuat semaunya. Nah, jadi ini juga sebagai kabar ya, bahwa apabila orang sudah di hatinya tidak ada rasa malu, maka orang itu akan berbuat semaunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang malu ini ya, dalam beberapa hadis disebutkan tentang keutamaannya ya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seseorang ya. Seseorang ini dia mencela saudaranya yang lain. Kenapa? Karena saudara yang lain ini pemalu ya. Kami ini kenapa pemalu ya. Gini. Jadi yu'atib, dia mencela, dia merendahkan saudaranya yang punya rasa malu. Yaqulu innaka la tastahi, engkau ini sangat pemalu. Ka'annahu yaqul qad adarra bika. Seolah-olah ia mengatakan bahwasanya sifat malu itu kada bagus dengan saudaranya. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW ya, ketika lewat itu beliau memberikan nasihat ya, kepada saudaranya yang mencela tadi. Da'hu, biarkan aja ini punya sifat malu ya. Biarkan ya, itu bagus. Sifat malu itu baik, terpuji ya. Fa innal haya'a minal iman, karena sesungguhnya sifat malu itu minal iman, itu termasuk bagian daripada keimanan seseorang. Jadi kalau orang ada imannya ya, maka dia punya sifat malu. Tapi kalau sudah tidak punya iman ya, rasa malu pun juga tidak ada. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, al-haya'u wal imanu fi qaranin. Malu dan iman itu adalah satu rangkaian. Malu dan iman itu satu rangkaian. Fa idza nuzi'al haya'u tabi'ahul akhar. Apabila malu itu hilang, maka iman pun hilang. Ini karena malu dan iman itu satu rangkaian. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu itu tidaklah yang mendatangkan kecuali kebaikan. Pemirsa rahimakumullah, wa ala hadza madarul Islam madaru ahkamihi ya. Jadi malu itu ternyata berkaitan dengan hukum-hukum Islam, itu punya sikap masing-masing. Bahwasanya annal ma'muru bihi al-wajiba wal manduba yustahya min tarkihi. Nah, jadi kalau urusannya kepada sesuatu yang wajib dan yang sunnah, itu kita malu min tarkihi, daripada meninggalkannya. Ini sholat ya, wajib hukumnya. Kita malu kalau tidak melaksanakan sholat wajib itu. Ini sholat sunnah atau berjamaah ya, berjamaah itu hukumnya sunnah ya. Nah, kita malu untuk meninggalkannya. Jadi kalau urusan yang wajib, urusan yang sunnah, malu ya, malu kita untuk tidak mengerjakannya. Tapi wal manhiya anhu, nah kalau urusannya
sesuatu yang dilarang, ya, seperti al-harami wal makruh, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dimakruhkan, yustahya min fi'lihi, kita malu kalau kita melakukannya. Jangan terbalik lah. Nah, jadi malu ini punya tempatnya masing-masing. Ya. Terbalik contohnya bagaimana? Ya. Sholat itu hukumnya wajib, ya, berjamaah itu hukumnya sunnah. Ya. Jangan sampai kita, ya, seharusnya kita itu malu kalau tidak melaksanakan sholat, malu kalau kita tidak berangkat ke masjid untuk berjamaah. Jadi di situ letak malu kita. Jangan terbalik, kita malu kalau berjamaah. Kenapa kamu ke masjid? Supan. Nah, itu salah penempatan malunya. Ya. Kalau urusan wajib, urusan sunnah, itu kita malu kalau tidak melaksanakannya. Ya. Kalau kita malu ya melaksanakannya, nah itu salah tempat. Ya. Jadi orang yang punya sifat malu, ya, dalam hal kewajiban dan yang sunnah, itu malu untuk tidak melaksanakannya, ya, tidak melaksanakan kewajiban, tidak melaksanakan yang sunnah. Nah, jadi kalau ada pekerjaan yang wajib, itu harus punya sifat malu di hati kita kalau tidak melaksanakannya. Kalau sudah, ya, tidak ada rasa malu, ya, orang sudah azan di masjid, ya, nyasik berjualan, ya, kada tahu-tahu, artinya orang ini tidak punya sifat malu. Ya. Orang rame, ya, tulakan ke masjid, nyasik dengan urusannya. Nah, ini orang tidak punya sifat malu. Maka menurut hadis Nabi tadi, ya, dikhawatirkan, ya, imannya juga akan hilang. Ya. Jadi fa idza nusiya ahaduhuma yatba'uhul akhar. Ya. Jadi iman dan sifat malu ini satu rangkaian. Apabila salah satunya hilang, maka hilang yang lain. Hilang malu, ya, bisa-bisa berakibat hilangnya iman. Nah, tapi kalau urusan yang haram, yang makruh, ya, itu kita malu kalau kita ikut serta dalam perbuatan yang diharamkan tadi. Nah, jadi malu tadi ada dua ternyata, yaitu tarafu minal iman wal akharu ajzun. Nah, jadi kalaunya malu yang sesuai dengan tuntunan tadi, itu malu yang terpuji, malu yang bagus, malu yang sebagian daripada iman. Tapi kalau malu bukan pada tempatnya, ya, itu ajzun, itu kelemahan. Ya. Orang berangkat, ya, untuk melaksanakan kewajiban, ya, dia alasannya malu, ya, supan aku umpat ke situ aja. Nah, itu malu yang ajizun, bukan termasuk malu yang minal iman tadi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang paling dituntut, ya, untuk bersikap malu adalah al-mar'ah, perempuan. Ya, jadi perempuan ini harus punya sikap malu, ya. Bahkan kalau perlu melebihi daripada sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki. Ya. Nah, jadi bagaimana malu dalam perempuan itu? Di antaranya tidak menampakkan auratnya. Nah, ini malu, ya. Jadi harus ada punya sifat malu untuk tidak menampakkan, tidak menampakkan aurat kepada orang lain. Jadi fal fatatul qawimah, maka pemudi, ya, remaja-remaja yang qawim, yang lurus, tastahyi bi fitratiha, maka dia akan punya rasa malu indaliqa'ir rijal, ketika bertemu dengan laki-laki yang lain. Jadi kalaunya istilah sekarang, ya, perempuan-perempuan yang punya sifat malu ini, dia malu umpamanya joget-joget kemudian direkam, disebarkan. Nah, itu
Sifat malu yang dituntut seperti itu, ya. Tapi kalau sudah tidak seperti itu, ya, dia dengan bebasnya joget-joget, nyanyi-nyanyi, kemudian disebarkan, diupload di mana-mana. Nah, itu hilang sudah sifat malu dari perempuan. Nah, wa nafadat ma yuridu laha a'da'ullah min dimarin wa halakin fid dini dunya wal akhirah. Itu kata sebagian ulama, ya, kalau sudah perempuan melampaui batas itu, nafadat ma yuridu laha a'da'ullah. Itu sesuai dengan apa yang diinginkan musuh-musuh Allah, syaitan, oleh musuh-musuh agama Islam. Semuanya ingin, ya, perempuan Islam itu tidak punya lagi rasa malu. Kemudian terkait dengan rasa malu ini pula, wajibul abai wal murabbin. Ini salah satu kewajiban orang tua, mengajarkan kepada anak-anaknya, wal murabbin, dan para pengajar, para guru-guru, ya. Nah, jadi inna wajibal abai wal murabbin fil mujtama'il muslimi ayya'malu jahidina ala ihya'i khuluqil haya. Bahwasanya kewajiban orang tua dalam bermasyarakat khususnya, bahwa mereka bersungguh-sungguh untuk menghidupkan sifat malu ini, ya. Jadi kalau punya anak didik, ya, yang sudah melenceng, yang sudah tidak punya sifat malu, maka dia harus paling tidak menegur, ya. Jangan dibiarkan, ya. Jangan dibiarkan, ini kewajiban, karena kaitannya tadi dengan iman. Nah, jadi wa taqwimi ma yatanaqadu ma'a fadilatil haya, dan diluruskan, ya, kalau ada yang melenceng daripada keutamaan sifat malu tadi. Wa ikhtiyafir rifaqis sholihin wa if'adi rifaqis su. Nah, ini penting juga bagi orang tua, bagaimana anaknya itu supaya punya sifat malu, punya rasa malu, memilihkan lingkungan, memilihkan kawan-kawan yang solihin, orang-orang soleh, ya. Wa ibadi rufaqai asu, menjauhkan daripada teman-teman lingkungan yang jelek, ya. Maka bagus, ya, kalau punya anak itu kita ajak, ya, berkumpul dengan orang-orang soleh, ajak ke majelis, ajak ke masjid, ajak ke tempat-tempat yang baik, ya. Ini diantaranya adalah untuk menumbuhkan, ya, sifat malu tadi. Tidak ada, ya, orang yang di majelis ilmu umpamanya joget-joget, ya, buka-buka aurat, tidak ada, ya. Tidak ada umpamanya di dalam masjid nyanyi-nyanyi, ya, buka aurat dan lain sebagainya. Maka itu diantaranya adalah diantara cara kita sebagai orang tua, sebagai murabbin, ya, pendidik, bagaimana supaya generasi penerus kita punya yang namanya sifat malu ini. Nah, jadi wa yurshinul hadis, jadi hadis ini diantaranya juga memberikan pengajaran kepada kita, innal haya'a khairun kulluhu, bahwasanya sifat malu itu seluruhnya baik, ya. Jadi kalau ada orang pemalu, ya alhamdulillah, ya. Apalagi sudah sejak lahir punya sifat malu, yang malu berbuat yang tidak baik, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kasura haya'uhu kasura khairuhu. Orang yang banyak malunya, banyak kebaikannya. Jadi semakin banyak, ya, semakin tinggi rasa malu kita, semakin banyak kebaikannya. Wa man qalla haya'uhu qalla khairuhu. Siapa yang sedikit sifat malunya, maka sedikit pula kebaikannya. Nah, walaupun demikian, tapi, ya, tidak semuanya itu, ya, sebagaimana disebutkan tadi, yang namanya malu itu baik. Ada juga malu yang tidak baik, ya. Di antaranya apa? La haya'a fi ta'limi ahkamiddin. Tidak ada
yang namanya malu artinya tidak terpuji ya. Sifat malu itu fi ta'limi ahkamiddin, dalam mengajarkan hukum-hukum agama ya. Orang ini paham tentang agama ya. Lalu diminta orang untuk mengajar, lalu alasannya malu. Nah, malu ini bukan malu yang terpuji ya. Jadi la haya, tidak boleh malu fi ta'limi ahkamiddin, dalam mengajarkan hukum-hukum agama ya. Kalau diminta orang ya, apalagi tidak harus diminta ya. Kita lihat masyarakat ini sudah buta ataupun tidak mengerti tentang agama ya, jangan malu-malu ya untuk mengajarkan ya. Jadi mengajar itu tidak ada istilah malu ya. Fi ta'limiddin wala haya fi talabil haqqi, dan juga tidak ada ya, yang namanya malu ya, tidak terpuji yang namanya malu fi talabil haqqi, dalam mencari kebenaran, menuntut ilmu ya, tidak usah malu ya. Terkadang ya malu ya, apalagi sudah umpamanya usia sudah melebihi ya, sudah tua ya. Nah, itu hendaknya singkirkan sifat malu itu. Kalau memang merasa belum ya paham tentang hukum-hukum agama ya. Jadi la haya fi talabil haqqi, tidak ada yang namanya malu itu dalam mencari kebenaran ya. Tidak melihat usia, tidak memandang umur ya. Nah, itulah tadi hadis yang ke-20. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ucapan ya, nabi-nabi terdahulu yang masih dicatat oleh manusia adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau tidak punya rasa malu ya, maka perbuatlah apa yang engkau kehendaki. Bukan berarti ini kita dibebaskan ya, tapi ini adalah bentuk ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ya. Atau makna yang kedua adalah khabar, mengabarkan. Apabila orang itu sudah tidak punya rasa malu, maka dia akan berbuat semaunya, dan kedua-duanya ini tidak baik ya. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita sifat malu ya, di dalam hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjagakan iman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.